Memahami rambu-rambu lalu lintas dan arah mata angin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. M.I. Krishna is the best. M.I. Krishna is the best. M.I. Krishna is the best. Selamat pagi anak kelas 3. Bagaimana kabarnya anak-anak di hari Kamis ya, tanggal 6 Mei. Semoga kalian dan Bapak Ibu dalam keadaan sehat dan bisa menjalankan ibadah puasa dengan lancar. Anak-anak, pertemuan kita pada pagi ini kita akan belajar ya, tematik bahasa Indonesia. Itu kita akan belajar mengenal jenis-jenis rambu lalu lintas dan arah mata angin. Tolong kalian anak ya, persiapkan buku pena 3D-nya ya. Dan tolong kalian buka halaman 147, yaitu tema 8 subtema 3. Baiklah anak-anak, kita mulai. Baiklah anak, bagaimana? Sudah dibuka ya buku pena 3D-nya? Kita akan belajar ya mengenal jenis rambu lalu lintas dan arah mata angin. Anak-anak, kita ketika sedang bepergian kita sangat membutuhkan ya informasi, yaitu mengenai jalan-jalan atau keterangan lain yang ada dalam perjalanan kita. Kita membutuhkan adanya rambu-rambu lalu lintas. Ingat ya, kita harus selalu mematuhi rambu lalu lintas agar perjalanan kita menjadi aman dan nyaman, tidak terkendala suatu apapun. Anak-anak, rambu lalu lintas dibedakan menjadi 4 ya. Kita belajar ya mengenal jenis-jenis rambu lalu lintas. Jenis-jenis. Baiklah anak-anak, kita akan belajar ya jenis-jenis rambu lalu lintas. Jenis-jenis rambu lalu lintas. Dibedakan menjadi 4 anak-anak ya. Yang pertama ada rambu perintah. Ya. Yang kedua ada rambu peringatan. Nah, yang ketiga ada rambu larangan. Dan yang keempat atau terakhir adalah rambu petunjuk. Rambu petunjuk. Jadi anak-anak, rambu lalu lintas dibedakan menjadi 4. Yang pertama adalah rambu perintah. Ini nanti kita bahas satu persatu ya. Yang kedua adalah rambu peringatan. Yang ketiga adalah rambu larangan. Dan yang keempat adalah rambu petunjuk. Baiklah anak, kita mulai ya. Dari yang pertama adalah rambu perintah. Yang membedakan di antara rambu-rambu itu adalah warna dasar dan warna dari gambar atau tulisan dalam rambu tersebut. Anak-anak, rambu perintah harus kita laksanakan ya, perintah dalam rambu tersebut agar perjalanan kita menjadi nyaman dan aman. Nah, dalam rambu perintah warna dasarnya adalah berwarna biru. Ini bedanya ya. Kalau rambu perintah warna dasar biru. Terus warna gambar atau tulisan adalah putih. Nah ya, kalau rambu perintah itu warna dasarnya biru anak-anak, dan warna gambar atau tulisannya adalah putih. Contohnya bisa kalian lihat anak ya, di halaman 147 yaitu tema 8 subtema 3. Ya, di sini dijelaskan anak ya,
Ini adalah contoh dari rambu perintah anak ya. Sebetulnya ini tepi ini gambarnya warnanya biru anak ya, dan tulisan atau simbolnya berwarna putih. Ini namanya rambu perintah. Kalau ke kanan ini artinya wajib belok kanan. Jadi kita harus mematuhi perintah dari rambu tersebut. Kita harus wajib belok ke kanan. Itu rambu perintah. Nah, ingat ya. Kalau di sini hitam itu sebetulnya warnanya biru anak ya, dalam buku paket umum ya. Itu namanya rambu perintah. Contohnya ini, kecepatan maksimum adalah 60 km. Jadi pengendara kecepatan maksimumnya adalah 60 km. Nah, yang tiga, contoh rambu perintah yang ketiga adalah wajib masuk lajur kiri. Ini contoh dari rambu perintah. Nah, sekarang contoh lainnya nenek yang berkaitan tentang rambu perintah ya. Coba ya kalian buka di halaman 148 yang nomor 2 nenek ya. Itu contoh rambu perintah juga ya. Ini ya. Nah, ini kan warnanya hitam. Itu sebetulnya warna biru ya nenek ya. Biru dan tulisan atau gambarnya berwarna putih. Itu ciri dari rambu perintah. Lalu kita coba yang A. Apa arti dari rambu perintah yang A? Nah, artinya kita harus wajib mengikuti arah yang ditunjuk. Nah, jadi kita wajib melaksanakan perintah adalah kita harus mengikuti arah yang ditunjuk. Ini B, ini artinya jalan memutar. Hanya kita harus jalan memutar. Yang C adalah wajib berjalan lurus ke depan. Ini adalah rambu perintah bahwa kita harus wajib lurus ke depan. Nah, ini adalah contoh-contoh dari rambu perintah. Jelas ya? Jadi dalam rambu perintah warna dasarnya berwarna biru. Nah, dan warna gambar atau tulisan berwarna putih. Itu adalah rambu perintah. Sekarang jenis yang kedua adalah rambu peringatan anak-anak ya. Rambu peringatan. Jadi anak-anak kalau kalian bepergian ya, kalian menuju pinggir jalan ada rambu yang warna dasarnya biru dan gambar atau tulisannya berwarna putih, itu ya rambu perintah. Kalian harus mematuhinya atau melaksanakan perintahnya. Itu ciri dari rambu perintah anak-anak ya. Lalu kita ke rambu peringatan. Nah, beda lagi anak-anak ya antara rambu perintah dengan rambu peringatan. Kalau rambu peringatan itu warna dasarnya rambu adalah kuning. Warna dasar kuning. Terus yang dua, warna gambar atau tulisan adalah hitam. Ini anak ya, ciri dari rambu peringatan adalah warna dasarnya warna kuning. Nah, kemudian warna gambar atau simbol atau tulisannya berwarna hitam. Beda dengan rambu perintah. Kalau rambu perintah itu warna dasarnya biru. Kemudian warna gambar atau tulisannya adalah putih. Ya. Contohnya bisa kalian buka anak ya di buku pena kalian ya, contoh dari rambu peringatan ya. Tolong ya kalian buka ya halaman 152. Di situ ada contoh ya, contoh dari rambu peringatan anak-anak. Nah, ini ya contoh dari rambu peringatan. Ini sebetulnya ini warnanya kuning ya, ini dasarnya kuning. Nah, dan warna simbolnya berwarna hitam, ini sudah cocok ya. Jadi kalau rambu peringatan itu warna dasarnya warna kuning ya. Kemudian warna simbol atau tulisannya berwarna hitam, itu adalah contoh dari rambu peringatan. Artinya, ini artinya penyempitan jalan kita. Jadi kita harus berhati-hati ya terhadap peringatan tentang penyempitan jalan. Ini. Kemudian ini artinya tikungan ke kiri. Karena kita harus menjaga jarak aman ya. Kecepatan kita tidak harus tinggi, karena kita harus berhati-hati peringatan kita ya agar selalu waspada. Dan jalan licin, jadi peringatan jalannya bahwa licin, jadi kita harus berhati-hati mempersiapkan kendaraan kita ya. Nah, ini contoh dari rambu peringatan. Ini ya, warna dasarnya kuning,
warna gambarnya warna hitam. Ini adalah ciri dari rambu peringatan. Nah, sekarang ya, contoh yang berikutnya adalah di halaman 152. Di situ ada 3 rambu anak-anak ya. Ini adalah contoh dari rambu peringatan. Nah, ini warnanya kuning dasarnya, kemudian simbolnya atau gambarnya berwarna hitam. Sekarang yang A itu artinya adalah turunan curam. Kalian tulis ya di buku paket kalian, itu artinya turunan curam. Ya, ini turunan curam. Nah, kita harus berhati-hati. Dan yang B ini artinya adalah tanjakan curam. Tanjakannya tinggi ya. Jadi kita harus selalu waspada ya. Itu adalah artinya tanjakan curam. Dan yang C ini artinya persimpangan 4. Ada 4 ya. Ini ada peringatan bahwa di depan ada persimpangan. Jadi kita harus selalu berhati-hati. Jadi ciri dari rambu peringatan, anak-anak. Nah ya, kita sudah belajar 2 rambu ya. Lalu kita lanjut ke rambu berikutnya adalah rambu larangan. Yang dihapus ya. Kita lanjut ke rambu yang nomor 3. Lanjut ke nomor 3, bisa kalian buka ya di halaman 153 ya. Di situ ada contoh rambu larangan. Sudah buka ya anak ya. Rambu larangan nomor 3. Nah, ciri penandanya adalah warna dasarnya putih. Jadi kalau ada simbol di jalan ya sebuah rambu, kalau warna dasarnya putih, itu contoh dari rambu larangan. Kemudian warna gambar atau adalah warna hitam atau merah ya. Hitam dan merah. Ya. Rambu larangan warna dasarnya warna putih. Kemudian warna gambar atau tulisannya berwarna hitam dan merah. Contohnya bisa kalian buka anak ya di halaman 153. Ini ya. Nah, ini ya. Ini merupakan contoh dari rambu larangan. Nah, warna dasarnya ini warna putih ya anak ya, betul ya. Warna dasarnya warna putih. Kemudian tepiannya rambu larangan biasanya berwarna merah nah ya. Jadi ini warnanya merah. Nah, ini merah ya. Kemudian di simbol di sini ini warnanya biasanya warna hitam. Nah, dasarnya putih, tepiannya merah, kemudian simbol atau hurufnya berwarna hitam. Itu merupakan ciri dari lampu larangan. Kemudian ini artinya apa anak? Dilarang berhenti. Jadi kita dalam mengenal rambu kita tidak boleh lurus, jadi kita harus dilarang berhenti karena kita terus berjalan ya. Kemudian ini dilarang parkir, ada simbol huruf P disilang ya. Ini artinya dilarang parkir. Dan ini dilarang mendahului, nanti kita tidak boleh menyelip ya. Kita harus berhati-hati. Kemudian contoh yang lain dari rambu larangan. Kamu buka ya halaman 153. Di sini disediakan 3 rambu anak ya, sama ya. Yang A itu artinya dilarang masuk. Jadi kalau kalian menemui simbol ini di jalan itu artinya kalian dilarang masuk. Nah, paham? Kemudian yang B itu artinya dilarang putar balik. Nah, ini ya. Yang B ini artinya dilarang putar balik. Warna dasarnya putih, tepiannya merah, kemudian simbolnya berwarna hitam. Itu adalah ciri dari rambu larangan. Kemudian yang C ini artinya dilarang membelok ke kanan. Nah, kita harus selalu mematuhinya ya. Kita harus selalu mematuhi ya semua rambu yang ada di jalan. Nah, kita sudah belajar ya 3 rambu ya. Ada rambu perintah, peringatan, larangan. Sekarang rambu terakhir adalah rambu petunjuk. Rambu petunjuk. Sini saja langsung ya. Keempat ya, rambu petunjuk. Kalau rambu petunjuk berbeda dengan rambu-rambu yang lain anak ya. Jadi warna dasarnya tidak harus putih atau yang lain.
menyesuaikan tempatnya anak ya, petunjuknya di mana rambu itu berada. Rambu petunjuk. Contoh dari rambu petunjuk anak bisa kalian buka ya di buku pena kalian ya, di halaman 157. Nah, kita akan mengenal ya ciri-ciri dari rambu petunjuk. Rambu petunjuk dibedakan menjadi 3 anak ya, berdasarkan warna atau gambar dari tulisan dalam rambu tersebut. Kemudian kita mulai. Yang pertama, kalau rambunya petunjuk wilayah, anak ya, kalau rambunya petunjuk wilayah, biasanya warna dasarnya hijau anak ya. Ini warna dasar hijau. Ya. Kemudian tulisan atau lambang berwarna putih. Ya. Yang pertama, rambu petunjuk jika itu petunjuk wilayah ya, misalnya kota, daerah, jalan, itu warna dasarnya warna hijau anak-anak ya. Kemudian tulisan atau lambangnya berwarna putih, karena harus paham anak ya ciri-ciri dari masing-masing rambu. Dan sekarang yang ke B, ciri rambu petunjuk B adalah jika itu adalah tempat wisata. Tempat wisata. Beda lagi anak-anak ya. Kalau tempat wisata itu warna dasarnya rambu adalah warna coklat. Warna dasar coklat. Nah, kemudian tulisan atau lambang berwarna putih. Ini ya. Jadi kalau kalian di jalan ya, di situ ada rambu tempat wisata, itu pasti ya warna dasarnya coklat, kemudian tulisan atau lambangnya berwarna putih. Misalnya kita mau ke Candi Borobudur, nanti petunjuknya di situ Candi Borobudurnya adalah rambunya berwarna dasar coklat dan tulisan atau lambangnya berwarna putih. Misalnya ke Pantai Parangtritis, nanti ada rambu di situ pasti ya. Nanti pada rambu ke Jalan Parangtritis nanti warna dasarnya coklat dan tulisan atau lambangnya berwarna putih. Itu ciri dari tempat wisata, itu rambu petunjuk. Yang terakhir adalah fasilitas umum anak ya. Hapus ya. Rambu petunjuk yang ketiga adalah fasilitas umum. Saya tuliskan di atasnya ya. Fasilitas umum. C ya. Fasum ya. Fasilitas umum. Misalnya pom bensin, rumah makan, masjid, musola, itu biasanya menggunakan rambu petunjuk yang fasilitas umum anak-anak ya. Dan warna dasar dari rambu petunjuk tentang fasilitas umum adalah biru anak-anak ya. Warna dasar biru. Ini ya. Nanti contohnya bisa kalian lihat anak ya di buku pena kalian ya. Nih. Dan tulisan atau lambang, bisa berwarna putih, hitam, atau merah anak-anak ya. Itu merupakan ciri dari rambu tentang fasilitas umum. Saya ulangi ya. Jadi rambu petunjuk dibedakan menjadi 3 ya. Yang pertama adalah petunjuk wilayah, itu warna dasarnya hijau. Kemudian tulisan atau lambangnya berwarna putih.
itu rambu petunjuk tentang wilayah. Dan rambu petunjuk tentang tempat wisata itu warna dasarnya rambu adalah coklat. Kemudian tulisan atau lambangnya berwarna putih, itu ciri dari petunjuk tentang tempat wisata. Kemudian yang C adalah fasilitas umum, itu warna dasarnya biru anak-anak ya. Kemudian tulisan atau lambangnya berwarna putih, hitam atau merah ya. Itu merupakan jenis-jenis rambu ya, ada 4 ya. Untuk lebih lengkapnya anak-anak ya, coba kita baca dulu ya. Nah, ini ada contoh dari rambu tentang petunjuk. Nah, ya. Rumah sakit ini termasuk fasilitas umum. Berarti nanti di sini warnanya biru anak-anak ya. Warnanya biru. Ini warnanya hitam anak-anak ya. Nah, berarti kalau kalian menemui sebuah fasilitas umum nanti warna dasar itu warna biru. Itu pasti fasilitas umum, bisa rumah sakit, rumah makan. Dan yang B, rumah makan. Berarti ini nanti warnanya biru, ini warnanya hitam. Nah, yang C, petunjuk arah. Berarti itu menunjukkan petunjuk wilayah ya. Yang A, berarti nanti di sini anak-anak, nanti warna dasarnya adalah warna hijau. Nah, karena menunjukkan sebuah wilayah. Kemudian tulisan atau lambangnya berwarna putih. Jadi kota, Pancoran, Kebayoran Lama itu nanti warnanya putih. Contohnya lain bisa kita lihat di halaman 158 yang bawah. Nah, A, B, C. Yang A petunjuk tentang telepon umum. Jadi di sekitar situ ada telepon umum. Yang B ini fasilitas umum ya, sama ya. Nanti warna dasarnya biru, kemudian lambangnya bisa berwarna putih, hitam atau merah. Ini pom bensin. Ini yang C, ini tentang rambu petunjuk wilayah. Nah, berarti ini pasti nanti warna dasarnya hijau, kemudian lambang atau tulisannya berwarna putih. Itu ya, contoh-contoh rambu petunjuk anak-anak. Ini ya, Pak sudah menyediakan contoh yang lengkap ya tentang rambu perintah, peringatan, larangan maupun rambu penunjuk. Bisa kalian akses ya di link ini ya. Nanti kalian buka. Di situ contoh-contohnya lengkap ya. Contoh-contoh rambu lalu lintas. Ada 4 nanti ya. Ini alamatnya ya. Bisa kalian buka ya buat belajar di rumah ya. Ini ya. Di sini sudah contohnya banyak ya. Contoh-contoh rambu lalu lintas. Di sini contohnya banyak. Nanti bisa kalian pelajari di rumah ya. Itu adalah halamannya di bit.ly/rambu_lalu lintas. Ini contoh rambu lalu lintas yang lain yang lebih lengkap ya. Berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah. Ini lengkap ya. Dari 4 jenis rambu yang kita pelajari barusan ya. Di alamat bit.ly/rambu_lalu lintas. Bisa kalian buka ya, nanti kalian pelajari di rumah. Karena ya, kita sudah pelajari tentang jenis-jenis rambu lalu lintas yang kita akan belajar ya. Tolong kalian buka ya, tema 8 subtema 4 ya. Kita akan belajar arah mata angin. Nah, dan anak ya, dibuka ya. Buku paketnya 3D. Nah, di halaman ini ya, tema 8 subtema 4 halaman 171. Sudah kalian buka ya. Kita akan belajar mengenal jenis-jenis arah mata angin. Ada berapa arah mata angin? Yang pokok itu ada 4 ya anak-anak ya. Ada utara, selatan, timur, dan barat. Ingat, kalau dalam peta atau denah, arah ke atas itu menunjukkan arah utara ya. Misalnya ini bukunya ya, ini ya, ini ya. Ya, arah atas dibuka itu arah utara. Lawannya arah selatan, dan di kanan kita itu arah timur, kemudian sebelahnya arah barat. Jadi dalam peta atau denah, arah ke atas itu selalu menunjukkan arah utara. Kemudian ada tambahan arah mata angin lain adalah arah penunjang ya. Ada 4 lagi anak-anak ya.
Nah, arah antara utara dan timur namanya arah timur laut. Ya. Kemudian arah yang diapit oleh arah selatan dan timur namanya arah tenggara. Di sini bisa sikat TG ya, ini tenggara ya. Kemudian arah yang diapit oleh arah barat dan selatan namanya arah barat daya. Ini BD. Kemudian arah yang diapit oleh arah barat dan utara namanya arah barat laut. Nah, ini ya. Utara, timur laut, timur, tenggara, selatan, barat daya, barat dan barat laut ya. Jenis-jenis arah mata angin bisa kalian buka ya, kalian belajar ya di halaman 171 itu mengenal arah-arah mata angin. Karena kita coba ya, coba kita belajar menggambar anak ya, berdasarkan teks kita coba ya menggali informasi dengan membuat gambar berdasarkan petunjuk denah dalam teks yang kita baca. Anak ya, tolong kalian buka anak ya, halaman 175 yang judulnya berkemah di sekolah. Dah, kita baca dulu ya. Nanti kita gambar sesuai arah dalam teks tersebut. Andi, Bagus, Dina, dan Mary merupakan anggota pramuka di sekolahnya. Mereka akan mengikuti kegiatan berkemah yang diadakan oleh sekolah. Kegiatan berkemah dimulai dengan upacara di lapangan sekolah. Saat upacara bendera, mereka menghadap ke arah matahari terbit, sedangkan pembina upacara menghadap ke arah matahari terbenam. Setelah selesai upacara, mereka diberikan tugas membuat tenda. Setiap kelompok mendirikan tenda masing-masing. Andi dan teman-teman mendirikan tenda di sebelah tenggara yang berseberangan dengan pos kesehatan. Ada 6 pos yang harus mereka datangi dalam kegiatan pramuka tersebut. Pos pertama terletak di sebelah selatan. Pos kedua terletak di sebelah barat daya. Pos ketiga terletak di sebelah barat. Pos keempat terletak di sebelah utara. Pos kelima terletak di sebelah timur laut. Terakhir, pos keenam terletak di sebelah timur. Andi, Bagus, Dina, dan Mary melaksanakan tugas dengan baik di setiap pos yang mereka datangi. Mereka melakukan kegiatan berkemah dengan sangat kompak dan semangat. Pada akhir kegiatan berkemah, mereka mendapatkan penghargaan sebagai kelompok terbaik. Nah, ya, coba ya kita gambar ilustrasi dari petunjuk dalam teks yang kita baca ya. Kita mulai ya. Di situ petunjuk pertama adalah saat upacara bendera mereka menghadap ke arah mata terbit. Mata terbit di sebelah mana nak? Yaitu sebelah timur. Berarti ini ya. Ya, ini anak-anaknya ya. Nih. Ini pakai topi ya. Kemudian pembinanya ini ya, timur ya, menghadap ke arah timur. Pembinanya menghadap ke arah barat. Ini pembina ya. Ini petugasnya menghadap ke arah timur. Ini ke arah timur sana ya. Ini. Kemudian pembinanya menghadap ke arah barat. Sudah ya. Kemudian contoh berikutnya. Setiap kelompok mendirikan tenda masing-masing. Andi dan teman-teman mendirikan tenda di sebelah tenggara yang berseberangan dengan pos kesehatan. Tenggara mana anak? Ini kan di tengah ya. Berarti di sini ya. Nih. Berarti tenda. Ini ya. Tenda. Ini tendanya ya anak-anak ya. Tenda. Berseberangan, berhadapan dengan pos kesehatan. Ini ya, pos kesehatan berseberangan, berhadapan ya, pos kesehatan. Ya sudah ya. Di sebelah tenggaranya ada tenda, betul ya, tenggara. Berarti ini sini ya, tenggara. Kemudian berseberangan dengan pos kesehatan, betul ya. Nah kita cari petunjuk yang lain. Ada 6 pos. Pos pertama terletak di sebelah selatan. Berarti ini sebelah selatan ya. Ini pos pertama. Pos pertama. Betul. Dan yang kedua, pos kedua terletak di sebelah barat daya. Berarti sini ya, sini. Berarti barat daya ya.
pos kedua barat daya. Dah ya, barat daya ini ya, berarti kan ke samping ya, ke bawah ya, barat daya. Kemudian pos ketiga terletak di sebelah barat. Barat berarti barat ini ya, pos ketiga. Ini pos ketiga. Nah, kemudian pos keempat terletak di sebelah utara. Berarti paling atas ini pos keempat sebelah utara. Pos 4. Nah, kemudian pos kelima berada di sebelah timur laut. Berarti ke arah ke pojok atas ya. Di sini ya. Pos 5. Nih, ke arah timur laut, ke arah atas ya. Kemudian pos ke-6 berada di sebelah timur, berarti sebelah sini ya. Ini pos ke-6. Jadi kalian ya, kalau buat dinah kalian harus paham dulu ya arah-arah atau petunjuk dalam dinah tersebut. Kunci itu adalah kalian harus bisa menentukan arah utara. Ingat ya, arah utara selalu menuju ke arah atas. Berarti kalau ke arah atas itu selalu ke arah utara. Nah ya, jelas ya. Kita sudah belajar ya tentang jenis-jenis rambu lalu lintas dan arah mata angin. Karena ya, untuk tugas kalian di rumah ya anak-anak ya, coba ya kalian buka link ini ya. Ini sudah anak ya, tentang arah mata angin. Ini arah sini ya. Nanti kalian buka ini ya soalnya ya. Nah. Nanti kalian buka ya link ini, kalian kerjakan soal dalam link berikut ya. bit.ly. Udah kerak dulu ya. Soal. Kamu tolong kerjakan soalnya, kalau sudah nanti kamu kirim ya hasilnya, kirim kepada wali kelas kalian masing-masing. bit.ly _arah_mata angin ya. Soalnya bisa kalian lihat di link berikut ya. Demikian anak ya pelajaran ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.